Halo semuanya, apa kabar? Dan kembali lagi di Auto Max. Sekarang kita lagi cobain si MG ZS Ignite. Dan pertama kita bakal jawab dulu semua pertanyaan kalian yang udah kalian lempar di Instagram. Oke, nggak pakai babi bu, langsung aja. Oke, jadi kalau apa yang menarik dari si MG ZS ini? Pertama yang paling menyita mata gue adalah bentuknya. Jadi oke lah, kelihatan ada Mazda-nya, ada Hyundai-nya, tapi entah bagaimana mereka tuh bisa mencampurkan jadi satu elemen desain yang sinkron dari depan sampai belakang tuh nggak ada kayak nabrak gitu. Dan gue suka warna merah ini, jadi sangat identik dengan merahnya Mazda dan itu adalah sebuah pujian. Coba deh misalnya kalian punya mobil ini, foto di jam-jam kalau orang bilang tuh jam golden hour, jadi yang sebelum jam 9 pagi atau yang setelah jam 3 sore, pasti merahnya cakep dan dramatis banget kalau di foto. Coba deh. Oke, jadi kalau soal pemilihan bahan-bahan, material, dan soft touch-nya dan pemasangannya, kita lihat tadi yang empuk-empuknya dulu. Meskipun di sini mungkin jahitannya bukan apa yang paling estetik, tapi pemilihan bahannya tuh bagus dan dipegang tuh bener-bener nggak kerasa kayak Chinese car gitu, kerasa agak lebih upmarket. Kalau bahan plastiknya sebenarnya standar buat di kelasnya, dari sini sampai ke bawah masih plastik, tapi mereka pilihnya yang agak tebal, jadi kalau dipegang tuh rasa solidnya ada dan pemasangannya lumayan oke, lumayan solid. Meskipun kalau misalnya gue boleh saran, trim karbon yang di tengah sini dekat monitor sama AC agak too much, sedikit berlebihan, agak tacky sih. Mungkin kalau misalnya diganti sama entah piano black atau satin silver, atau mungkin dikasih warna coklat juga, mungkin akan jadi sedikit lebih cocok. Oke, jadi kelebihan dan kekurangan mobil ini di jalanan Indonesia. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah yang kebetulan aspalnya kurang bagus, gue rasa mobil ini bakal jadi teman baru kalian karena peredaman suspensinya atau bantingannya itu empuk, jadi rasanya tuh nyaman meskipun kita nemu jalan yang bergelombang. Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya mungkin kalau di atas 80 meter per jam itu meskipun suara angin kecil tapi suara dari ban mulai masuk. Itu aja, nanti kelebihan kekurangan lainnya kita bahas di review intinya. Oke? Oh, kalau jaringan dealer atau beres ya, bengkel resmi, agak disayangkan si MG ini kan merek baru ya, jadi mungkin jaringannya belum seluas yang kalian ekspektasi. Jadi dealernya tuh baru ada di Jakarta, di Tangerang, sama di Bandung. Mungkin nanti ya tahun-tahun berikutnya mereka bakal ekspansi ke wilayah lain di Indonesia. Nah, ini pertanyaan bagus dan kebetulan gue lagi agak niat yang ngetes mobil ini. Agak niat, ketahuan biasanya nggak niat. Tapi kemarin gue bawa mobil ini dari Pondok Indah ke Bogor itu pakai cruise control di kecepatan 80-an. Gue dapat 17 km per liter itu di tol rute Pondok Indah Bogor. Nah, hari ini gue bawa mobil ini dari, gue hitung di kilometer 21, rest area kilometer 21 tol Jagorawi sampai ke BSD itu kalau di apa namanya, di odometer, trip meter itu kalau nggak salah jaraknya 53,2 km. Terus gue isi bensin lagi, jadi full to full dapatnya sekitar 3 literan something. Nah, jadi kalau misalnya dihitung-hitung itu sekitar 15,14 km per liter dari rest area kilometer 21 Jagorawi ke BSD. Itu kalau misalnya kalian bisa dapat lebih irit lagi, ya syukur. Kalau buat dalam kotanya gue dapat paling banter 11 atau 12 km per liter. Ya mungkin not saying much ya, angka segitu, cuma kalau misalnya diingat-ingat waktu gue nyoba SUV Chinese yang mereknya W dan D, itu mereka punya mesin yang sorry to say boros. Jadi ya agak refreshing lah melihat mobil ini bisa lebih irit daripada mereka. Oh ya, jadi si MG ZS ini dia pakai gearbox torque converter 4 percepatan dan kebetulan dia pakai mode Tiptronic. Meskipun mode manual itu agak terbalik ya, kalau misalnya mobil kan harusnya yang benar ya, plus itu didorong ke belakang, minus ditarik ke depan. Ini kebalikannya, cuma it's okay lah. Sekarang kita coba aja, sekarang di gigi 2 40 km per jam 2250 rpm. Sekarang kita bejek shifting, baru ganti gigi, jadi sekitar kira-kira 0,3-0,5 detikan. Coba kalian lihat cuplikan di sini ya, nilai sendiri.
Tapi kalau gue bilang sih delaynya just oke lah, nggak parah, tapi juga nggak secepat kilat. Oh, jadi kalau misalnya ditanya jeleknya atau kelemahannya ya, sebenarnya ada beberapa. Contoh, di pedal gasnya itu ada bagian yang menjorok ke dalam. Itu jadi salah satu kelemahan yang menurut gue harus dicatat sama pihak MG, karena biasanya mobil di dekat pedal gas itu ruangannya harus lowong biar kaki kita tuh bebas bergerak gitu. Ini ada panel yang agak menjorok ke dalam tuh agak annoying, bener, buat kaki kanan kita tuh nggak enak. Itu satu. Kedua, throttle response atau respon pedal gasnya tuh agak sedikit lemot ya. Jadi gasnya Senin Kamis, kita gas hari Senin, larinya hari Kamis, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti reviewnya. Kita bahas plus dan minusnya. Tapi kita pernah bahas ya first impression mobil ini, ada di pojok situ kalau misalnya pengen nonton. Dan sekarang kita bakal explore lagi mobil ini lebih dalam, dan sebagai penyegaran aja, mobil ini kalau dilihat dari luar itu tidak terasa seperti mobil Tiongkok. Desainnya cakep, warna merah ini gue suka karena lagi-lagi mirip merahnya Mazda. Tapi dengan ya muka mirip Mazda, samping mirip Hyundai Tucson, tapi bisa didesain kayak nyambung gitu loh, nggak depan sama belakang tuh nabrak, nggak seperti itu. Dan mobil ini lampu depan oke lah, dia ada LED DRL, dan lampu belakang ya desainnya keren, tapi lampu depan halogen, lampu belakang juga bohlam biasa, belum LED. Sayangnya di situ. Sama kalau misalnya kalian lihat interiornya, pemilihan bahan-bahannya oke. Plastiknya lumayan tebel, soft touch-nya juga bagus, ada aksen jahitan, dan pemasangannya juga bagus dan relatif solid ya buat mobil dengan harga 290 jutaan. Terus kita bahas lagi di bagian dalamnya. Mobil ini bisa ngasih rasa ke Eropa-Eropaan dengan ngasih sen di sebelah kiri kayak mobil Eropa gitu ya. Tapi China sennya juga di kiri sih. Ya gitu deh. Terus buat daya pandang mobil ini bagus ya. Ke depan amat sangat jelas, kacanya lebar, enak. Pilarannya nggak terlalu tebal ya, malah pas ya. Jadi nggak kekurusan tapi juga nggak kegemukan. Ya. Ke belakang juga bagus, kaca belakangnya juga gede, dan dia tuh atapnya nggak terlalu sloping, jadi agak tegak dan enak ngeliatnya gitu. Dan posisi duduk enak. Jadi meskipun dia nggak ada teleskopik, dia cuma naik turun doang ya, cuma tilt, jarak setirnya itu udah pas sama badan kita, dan pengaturan joknya meskipun manual ya paling nggak dia lengkap, bisa maju mundur, bisa rebat tegak, dan bisa diatur ketinggiannya. Bahkan kalau misalnya kalian adalah orang yang senang duduk dengan posisi sangat commanding, ini bisa kita atur sangat tinggi. Aduh, hampir aja kepala gue mentok. Turunin. Terus kalau kita bicara kelengkapan atau feature atau fasilitas, mobil ini udah memenuhi standar yang kita expect. Jadi dia udah ada Apple CarPlay, belum ada Android Auto, cuma ya it's okay, mungkin kedepannya ya. Sama dia udah ada 4 airbag, dia ada stability control, terus gearbox otomatis 4 percepatan, sama dia ada kamera mundur yang garisnya bisa ngikutin setir, ada panoramic sunroof, jadi bisa dibuka ya, bukan cuma atap kaca doang, dan dia ada colokan 12 volt di sini. AC-nya juga AC digital. Kemarin waktu first impression gue bilang sebaiknya di sini ada displaynya di AC-nya. Ternyata dia ada, tapi di layar head unit, jadi nyatu. Misalnya nih ya, misalnya kita naikin atau turunin temperatur, atau naikin atau turunin fan speednya, dia muncul di bagian bawah layarnya. Jadi misalnya begini nih, tuh, seperti itu. Ini gue miss kemarin, dan untunglah ternyata ada di sini. Oke, sekarang kita bahas nyetirnya. Dan kalau misalnya kalian sedang mencari sebuah city crossover yang nyaman, empuk, dan lumayan hening, gue rasa mobil ini bisa jadi partner baru kalian, karena salah satu keunggulan yang mencolok dari mobil ini adalah bantingan suspensinya. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu jalanan yang jelek atau yang keriting atau yang bergelombang gitu ya, mobil ini kerasa empuknya, kerasa sangat nyaman seperti itu. Jadi misal kita ketemu polisi tidur, dia tuh habis lewati tuh nggak kubrak, nggak seperti itu. Dia cuma dep gitu. Nah, dia tuh cenderung halus dan agak sedikit mengayun, terutama di belakang. Jadi kalau misalnya kita ngerasain tuh bagian depannya cenderung empuknya tuh pas, agak mantep, tapi belakangnya masih kerasa sedikit ngayunnya, seperti itu. Dan habis itu setirnya juga sangat-sangat user friendly, memudahkan dan ramah buat penggunaan siapa aja, bahkan buat pemula sekalipun. Dan di head unitnya itu dia ada setelan buat setirnya ya. Dia ada 3, ada urban, normal, sama dynamic. Urban ini kalau misalnya kita pilih ya,
setir itu jadi amat sangat enteng. Kita pakai kelingking aja pun bisa gitu loh. Pakai kelingking pun bisa, nggak perlu effort yang banyak-banyak. Kalau normal ya settingan yang balance gitu. Terus kalau kita ke dynamic, dia agak jadi sedikit lebih berat meskipun tetap no feel dan directness atau akurasinya ya biasa aja, so-so. Sebenarnya ini bagus, cuma alangkah lebih baiknya kalau misalnya ini tuh bukan cuma buat steering aja, mungkin bisa diganti jadi drive mode sekalian. Jadi nggak cuma ngatur berat atau ringannya setir, tapi juga ngatur respon pedal gas seperti itu. Ya nggak perlu sampai suspensi lah, itu mah udah levelnya merek-merek premium ya. Tapi coba diatur ke setir sama respon pedal gas itu dulu. Terus kalau kita bicara soal kekedapan kabin atau peredaman suara, mobil ini juga salah satu yang bisa kalian pertimbangkan, karena gue bawa mobil ini di tol di kecepatan 60 itu masih lumayan oke. Tapi begitu kita ke 80 dan setelahnya, di 80 itu suara angin minim banget. Cuma suara dari ban itu udah mulai sedikit masuk, tapi tidak sampai taraf mengganggu atau annoying. Dan ban mobil ini dia pakai Yokohama. Oke, sekarang kita coba ya potensi mesin 1500 cc si MG ZS ini. 1500 4 silinder dengan 4 speed torque converter. Kita di D, gaspol. Pelan. Ya, jadi antara kita kick down sama respon mobil ini maju itu ada delay yang noticeable, yang benar-benar kita bisa rasain. Kasarnya mobil ini pedal gasnya tuh Senin Kamis, digas Senin, majunya Kamis, seperti itu. Dan pedal remnya juga perlu pembiasaan yang lebih, karena dia juga agak dalam. Cuma kalau kalian terbiasa sama pedal rem mobil-mobil Jepun, mobil-mobil Jepang, mungkin nggak terlalu ada masalah sama pedal rem si MG ZS ini. Dan apa maksud gue dari gasnya kurang responsif adalah kalau kita ngegas kayak gini contohnya ya, dia tuh rasanya kayak CVT. Jadi bayangin kayak sabuk atau belt CVT tuh melar. Padahal ini bukan CVT, ini tuh torque converter pakai 4 percepatan, 4 gigi gitu loh. Ini feeling yang agak aneh jujur aja. Cuma mungkin kayaknya bisa kebaca nih, mungkin dia didesain bukan buat respon yang cekatan, kayaknya dia buat efisiensi atau irit-iritan. Nah, mungkin diantara kalian ada yang mikir, bang, itu kan kalau di mode D ya, wajar kalau buat mode D kan buat alus-alusan efisiensi. Coba dong mode S-nya. Oke, kita coba mode S, kita kick down. Ayo, kekuatan Brake Dynamic. Nggak ada bedanya. Oh mungkin gini, kalau S kan di mobil lain kan sport ya. Kalau S di MG ZS, S adalah samping. Jadi D drive, S samping. Mencederai Brake Dynamic-nya nggak sih kalau kayak gini? Nah, terus mobil ini punya glitch atau bug atau error yang gue baru temuin di mobil ini dan sedikit agak aneh sih. Mobil ini punya cruise control. Oke, sangat bagus ya buat mobil dengan harga segini. Yang anehnya adalah karena gue termasuk orang yang sering pakai cruise control, gue suka set kecepatannya di 80. Anehnya di mobil ini adalah waktu kita aktifin, kita pencet, terus misalnya pengen naikinnya dari tuas ini naikin atau turunin, habis dari 79, kadang-kadang dia nggak mau ke 80, langsung skip ke 81. Jadi 79 naikin 81, turunin lagi 79, naikin 81. Itu jujur agak aneh sih. Ya, gue harap error ini cuma di unit test ini doang ya, jadi di unit lain harusnya nggak ada. Let's see. Tapi kan tadi gue udah bilang ya, suspensinya dia lumayan empuk, tapi sebagai konsekuensi dia tidaklah se-fun atau se-asik atau semantep crossover lain. Jadi kalau kita zigzag seperti ini, kita masih bisa ngerasain body roll yang noticeable. Ya wajar, cuma ada beberapa lawannya yang bisa menawarkan perfect balance antara comfort sama agility. Mobil ini lebih ke comfort ya, jadi dia mengorbankan kontrol atau agility buat kenyamanan. Mungkin seperti itu yang dia kejar. Dan kalau kalian penasaran, bunyi klaksonnya itu seperti ini. Dan tadi kan gue bilang dia tuh meskipun respon mesinnya agak lemot, tapi kayaknya kita bisa baca-baca kalau misalnya mobil ini didesain buat efisiensi. Dan itu emang terbukti ya. Jadi kalau misalnya gue bawa mobil ini di tol di kecepatan 80, dia itu sekitar 2200 rpm speednya. Jadi kayaknya mereka ngedesain gigi 3 atau gigi 4-nya itu dengan rasio yang panjang.
biar putaran mesin rendah, jadi bensinnya bisa lebih irit daripada SUV dari Tiongkok sejenisnya, seperti itu. Dan kalau misalnya gue boleh saran buat MG, kita lihat kan di sini dia ada slot buat ini ya, uang elektronik. Ini bagus, ini sentuhan bagus bener. Cuma alangkah lebih baiknya kalau misalnya spotnya jangan di sini. Misalnya di sini kayak Avanza Xenia generasi pertama di sini, atau di sini seperti Mercedes-Benz. Nah, terus lagi satu hal yang jadi unek-unek gue dari mobil ini adalah blind atau cover buat panoramic sunroof-nya. Oke, punya panoramic sunroof bagus, kacanya bisa dibuka bagus. Cuma gue agak bingung kenapa pabrikan mobil itu ngasih blind atau cover atau penutupnya itu kayak setengah-setengah. Tujuan dari sebuah cover atau penutup adalah untuk menutup. Jadi jangan ada sinar lagi yang tembus gitu. Ini kalau misalnya lagi terik kayak jam 12 siang, ini tuh kadang masih ada sinar matahari bisa nembus, dan itu bukan experience yang enak. Kalau bikin cover atau penutup, tolong buat nutup, jangan ada yang tembus. Dan karena jalanan di Indonesia nggak semuanya mulus, jadi masih banyak yang non aspal contohnya ya. Kita bakal bawa ke jalanan yang tanah atau kerikil dan bukan aspal. Coba masuk. Nah, jalan yang kita lewatin sekarang itu jauh dari kesan halus, dan sekali lagi mobilnya adalah salah satu crossover yang paling empuk dan paling nyaman kalau misalnya buat di jalan seperti ini. Di dalam sini itu masih nyaman dan nggak mengguncang sama sekali. Kayaknya ini salah satu sisi baik dari suspensinya yang empuk itu tadi. Oke, sekarang kita udah cobain mobil ini di tol, dan hal pertama yang pengen gue sampaikan adalah betapa empuk dan halusnya mobil ini bahkan di tol sekalipun. Jadi nyamannya masih dapat, halusnya masih dapat, dan satu-satunya suara yang lumayan kenotis di sini adalah suara dari aspal atau dari ban. Suara dari angin itu minim. Di sini dia masih memperlihatkan karakteristiknya di mana dia sangat comfort oriented. Jadi bayangin mobil ini jadi partner atau mobil yang kalian pakai buat jalan jauh, bisa kayak dari Jakarta ke Bandung, Jakarta Cirebon, atau mungkin Jakarta Semarang. Itu mungkin cocok dan mobil ini akan sangat nyaman seperti itu. Cuma kalau misalnya nih kalian ya nemu mobil di depan pengen nyalip, itu bener-bener harus penuh perhitungan. Karena mobil ini seperti gue bilang tadi tidak punya akselerasi atau power atau tarikan yang memadai, malah cenderung di bawah rata-rata. Dan ada yang gue lupa bilang tadi, mobil ini kalau misalnya kalian isi dari setengah ke full tank dengan bahan bakar oktan 92 itu kira-kira habis sekitar 300 ribuan. Jadi kalau dari kosong ke full tank mungkin 400 atau 500 ribu atau mungkin lebih kali ya. Pokoknya sekitar segitulah. Dan dengan catatan sekarang tanggal 6 Juni 2020 dan harga Pertamax atau ya sejenisnya itu masih kisaran Rp9.000 seperti itu. Dan mobil ini kalau kita bawa konstan ya di 100 km per jam, dia itu RPM-nya ada di sekitar 2500. Standar ya buat sebuah mesin 1500 cc dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Dan sekarang gue lagi exit. Ini ketika kita cornering kayak gini, dia limbungnya berasa. Dan tadi kan gue bilang di low speed atau di kecepatan rendah, dia suspensi belakangnya masih agak mentul-mentul. Kalau di kecepatan tinggi, dia jadi sedikit lebih mendingan. Oke, jadi apa kesimpulan kita soal si MG ZS ini? Well, oke, dia merek baru, produk baru, model baru. Dia dijual dengan harga yang menarik sebenarnya, sekitar 290-an, dan bisa dibilang itu lumayan murah dibanding kompetitor sekelasnya. Bahkan nih ya, Suzuki SX4 S-Cross aja udah 310 jutaan buat yang otomatiknya. Tapi ternyata dia punya beberapa kelebihan yang mungkin akan menarik bagi kalian. Contoh pertama, bentuknya. Ya oke lah, maksudnya ada dari merek ininya, ada dari merek itunya, tapi bisa didesain jadi satu kesatuan yang sinkron, yang ngalir dari depan sampai belakang. Dan buat warna merah ini, kita suka warna merahnya, jadi ngejreng terutama di golden hour kayak begini. Dan dia interior cukup lapang ya, dan bagasinya juga cukup lapang, dan dia termasuk crossover yang paling nyaman, paling empuk, dan paling mudah dikendarai oleh siapa saja. Khususnya jika kalian adalah kaum hawa atau baru belajar nyetir atau mungkin pelajar dan mahasiswa. Seperti itu.
Cuma bukannya mobil ini tanpa kekurangan. Kalau misalnya kita boleh bilang, dia kurang tahu gimana cara membuat dirinya berbeda dengan kompetitor lain. Jadi fiturnya oke lah, ada panoramic sunroof, ada Apple CarPlay, terus ada cruise control, tapi dia tidak spesial seperti itu. Dan sayangnya di belakang meskipun ruangannya bagus, dia nggak ngasih banyak buat penumpang belakang. Nggak ada AC, nggak ada charger, dan driving experience-nya juga so-so. Mesinnya agak lemot, tasnya juga agak lemot, tapi paling nggak dia irit seperti itu. Nah, jadi apakah menurut kalian MG ZS ini worth atau tidak buat menjadi teman baru kalian? Jawabannya ada pada kalian sendiri. Oke, itu aja dari Autonet Max. Thank you banget udah nonton, dan jangan lupa like-nya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Gue Hilary Satrio, pamit undur diri. Hati-hati di rumah aja. Dadah. Untuk yang tinggal di daerah kecil seperti Tepuk dulu. Gimana sih? Dah. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share di. Oke, itu aja dari Autonet Max. Thank you bang. Oke.